Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Dalam pelajaran retorika yang sudah lewat, sudah saya sampaikan bahwa unsur retorika yang penting itu ada 3. 1, kekuatan ide. 2, penyampaian ide. 3, penataan panggung untuk menyampaikan ide. Ide itu seperti kepala rudal. Penyampaian ide seperti roket yang mendorong kepala rudal. Dan penataan panggung itu ibarat peluncur rudal. Pembahasan kekuatan ide dan penyampaian ide sudah saya sampaikan secara panjang lebar. Sekarang kita akan membahas penataan panggung untuk menyampaikan ide yang saya ibaratkan sebagai peluncur rudal. Pembahasan penataan panggung nampaknya sepele karena hanya merupakan aspek pendukung forum, namun sesungguhnya sangat menentukan. Mengapa? Karena kepala rudal betapapun dahsyatnya, manakala tidak ada peluncurnya, tidak ada gunanya. Jadi penataan panggung ini ikut menentukan bagi suksesnya retorika itu sendiri, walaupun tampaknya hanya sebagai perangkat pendukung. Jika penataan panggung bermasalah, bisa benar-benar berakibat fatal bagi keberlangsungan suatu pengajian, ceramah, atau forum. Silahkan dibayangkan, misalnya di dalam sebuah forum atau pengajian atau ceramah, tiba-tiba sound system mati. Hayo, gimana kira-kira jadinya? Dalam penataan panggung ini setidaknya ada sekitar 6 hal yang harus diperhatikan. Ke-6 hal tersebut adalah 1, sound system, 2, posisi mimbar terhadap audien, 3, posisi sebaran duduk audien, 4, posisi audien anak-anak dan dewasa, 5, lampu penerangan, 6, suhu udara dalam forum. Selanjutnya, marilah kita bahas satu persatu aspek pendukung forum ini. 1, sound system. Walau hanya sebagai perangkat pendukung ceramah, tapi kalau sound systemnya kurang bagus, maka narasumber dan penceramah hebat atau pembicara hebat bisa gagal total. Maka sebelum pengajian atau ceramah dimulai, panitia harus ngecek sound system agar bisa diusahakan sound systemnya bagus sebelum dimulai. Panitia harus mengusahakan sound system yang bagus. Panitia harus mengusahakan sound system yang bagus. Ciri sound system yang bagus adalah suaranya terdengar bening, tidak pecah, tidak grek-grek, tidak ada efek pantulan, dan dapat didengar dengan jelas oleh seluruh audien dari segala penjuru. Sound system yang baik, selain terkait dengan peralatan yang bagus, terkait juga dengan gedungnya. Artinya, gedung yang digunakan harus juga bagus, setidaknya layaklah. Tapi juga tidak mesti. Terkadang gedungnya bagus, sound systemnya sudah bagus, tapi gedung yang digunakan malahan memberikan efek pantulan suara. Hal itu tentu akan berdampak buruk pada suara penceramah atau pengajian. Jadi yang penting sound systemnya kalau dibuat pengajian atau ceramah, suaranya terdengar jelas, tidak ada grek-grek, tidak ada pantulan. Yang kedua, posisi mimbar terhadap audien.
Pengaturan posisi mimbar juga tidak boleh sembarangan. Posisi mimbar tidak boleh terlalu tinggi di hadapan audien, tidak boleh juga terlalu dekat, dan tidak boleh terlalu jauh. Posisi mimbar yang baik juga harus bisa dilihat oleh segenap audiennya dari segala arah. Lebih baik lagi jika seluruh audien berada di dalam satu ruangan. Untuk keperluan ini sebaiknya penceramah meminta pada panitia sebisa mungkin untuk diusahakan supaya segalanya jadi lebih maksimal. Lebih baik lagi jika seluruh audien berada di dalam satu ruangan. Untuk keperluan ini sebaiknya penceramah minta kepada panitia sebisa mungkin untuk diusahakan supaya segalanya jadi lebih maksimal. Ketiga, posisi sebaran duduk audien. Posisi sebaran duduk audien yang paling ideal adalah berbentuk O seperti ini. Lihat ini. Nah, di sini letak mimbarnya. Walaupun kelemahannya akan memakan banyak tempat. Jadi tempat seperti ini banyak memakan tempat. Pada prinsipnya yang penting jangan sampai ada audien yang terhalang penglihatannya terhadap penceramah. Baik terhalang oleh pendengar yang lain maupun terhalang oleh tembok atau lainnya. Sebaran audien yang semakin merata akan semakin baik hasilnya. Maka panitia harus cermat di dalam memilih tempat, sehingga audien pendengar dapat berhadapan dengan penceramah, atau setidaknya meminimalisir audien yang tidak dapat melihat penceramah. Kalau memang tidak memungkinkan lagi, panitia bisa menggunakan layar monitor. 4. Posisi anak-anak dan orang dewasa. Seringkali forum pengajian memiliki audien yang beragam, mulai dari anak-anak remaja, anak-anak kecil, orang tua, sampai kakek, nenek, tumplek-plek ada semua. Bagi penceramah, kondisi seperti ini cukup merepotkan. Untuk mensiasatinya diperlukan pengaturan audien yang baik. Biasanya yang paling merepotkan adalah kelompok anak-anak. Anak-anak sering datang lebih awal dan sering mengambil tempat paling depan di dekat mimbar. Walaupun di situ tidak disediakan untuk anak-anak. Keberadaan kelompok anak-anak di dekat mimbar inilah yang paling sering mengganggu perjalanan ceramah atau pengajian. Karena kadang-kadang ketika sang mubalik bertanya, maka anak-anak itu menjawab seenaknya, bahkan kadang-kadang ngawur. Tetapi jawaban spontan dari anak-anak ini kadang-kadang menimbulkan rasa geli, kadang-kadang justru menimbulkan kelucuan tersendiri. Ya pokoknya anak-anak ini harus diaturlah, jangan sampai mengganggu jalannya pengajian. Yang kelima, lampu penerangan. Kalau pengajian dilaksanakan di malam hari, panitia harus menyiapkan lampu darurat untuk menjagani seandainya tiba-tiba listrik mati. Pengaturan lampu penerangan yang baik apabila lampu untuk penceramah lebih terang daripada lampu untuk audien. Jangan sampai yang terjadi adalah sebaliknya. Lampu untuk audien lebih terang daripada lampu untuk penceramah. Jangan sampai seperti ini. Jika lampu yang tersedia merata untuk semuanya audien, juga tidak masalah. Lampu yang menyorot penceramah jangan sampai mengganggu penglihatannya atau melerengi, karena dapat membuat kepalanya jadi pusing. Pandangan penceramah terhadap audien
tidak boleh terganggu oleh sinar lampu penerangan. Maka sebelumnya panitia harus mempersiapkan semua ini agar panitia tidak kalang kabut jika pengajian sudah dimulai. Yang keenam, suhu udara dalam forum. Masalah suhu berarti berhubungan langsung dengan pendingin atau kipas angin. Dalam forum yang penuh sesak, menggunakan pendingin atau kipas angin yang kurang memadai, misalnya suaranya itu gerak-gerak, akan sangat mengganggu konsentrasi audien, termasuk juga mengganggu penceramahnya. Tolong panitia perhatikan masalah ini. Jika masih ada kesempatan, sebaiknya penceramah menyampaikan perihal ini kepada panitia, mumpung belum terlanjur kepanasan. Panasnya ruangan nantinya juga akan berpengaruh pada penceramah. Dalam ruangan yang dingin saja, penceramah bisa kepanasan karena tegang mungkin, apalagi dalam ruangan yang sangat panas. Betul kan? Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.